Konon dikisahkan, dahulu di sebuah kampung di Cirebon Kabupaten, ada seorang janda tua memiliki seorang putra satu-satunya. Setelah cukup usia, sang putra menikah dan dikaruniai seorang anak. Sang nenek sangat berbahagia dan sangat menyayangi menantu dan cucunya. Hingga pada suatu masa, sang suami merantau ke kota bersama teman-temannya untuk kuli bangunan. Tinggallah di rumah sang nenek bersama menantu dan cucunya yang masih bayi. Sepeninggal sang suami, sang istri mulai memperhatikan adanya keanehan di rumah mertuanya. Sering ada tamu tidak dikenal, dan apabila siang hari kedatangan tamu, maka malam hari terdengar suara sang nenek berbatuk-batuk lalu muntah-muntah seperti orang masuk angin. Seorang ibu dengan bayi yang masih kecil tentu sering terbangun di malam hari karena tangisan sang bayi. Maka sang menantu bertanya kepada mertuanya dari kamar sebelah, "Kenapa, Ma? Apa perlu bantuan?" Mertuanya menjawab, "Tidak apa-apa, Nak." 1-2 kali kejadian tersebut tidak membuat sang menantu khawatir. Pada kejadian yang ketiga terdengar suara sang nenek batuk-batuk lalu muntah-muntah. Sang menantu terbangun dan memanggil mertuanya dari kamar sebelah, namun tidak ada jawaban. Karena khawatir, sang menantu memasuki kamar mertuanya. Ternyata tidak ada siapapun di kamar tersebut. Ia terus mencari dan mendapati bau busuk, bau yang aneh dari dalam sebuah kendi besar tempat penyimpanan beras pada masa itu. Ia mengambil lampu tempel untuk menerangi kendi tersebut. Ternyata isinya adalah organ dalam tubuh manusia. Ia sangat ketakutan, namun tidak ada tetangga yang dapat dimintai pertolongan karena rumahnya terpencil. Ia hanya bisa berbaring sambil mendekap anaknya menunggu pagi. Namun anehnya, setelah pagi tiba, ia mendapati mertuanya sehat dan segar bugar seperti tidak terjadi apa-apa. Siang harinya ia pergi ke desa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Lalu ia menceritakan kejadian yang mengerikan di rumah mertuanya kepada tetangganya. Lalu tetangganya berkata, "Jika demikian berarti mertuamu adalah dukun teluh. Kalau kamu takut, maka apabila mertuamu telah pergi di malam hari dan meninggalkan organ tubuhnya, organ bagian dalam tubuhnya di kendi tersebut, taburilah kendi itu dengan garam dan abu sisa pembakaran yang cukup banyak." Beberapa hari kemudian datang tamu di rumah mertuanya, dan pada malam harinya seperti biasa terdengar suara batuk-batuk dan muntah lalu sepi. Saat itu sang menantu menaburkan garam dan abu yang telah disiapkan. Saat pagi menjelang subuh, terdengar suara rintihan sang nenek kepada menantunya. "Kamu tega sekali, Nak. Bukankah saya sangat menyayangimu? Karena itu saya tidak mungkin mencelakakanmu." Sang menantu menjawab sambil menangis, "Tapi saya takut sekali, Mak." Kemudian suara sang nenek menghilang dan pagi pun datang. Ia bergegas menyampaikan kejadian itu pada tetangganya, lalu kendi itu dikubur dan dikabarkan bahwa sang nenek telah meninggal dunia sampai suaminya datang. Ada kisah lain yang juga menarik dan berkaitan dari narasumber pencari ikan yang bernama Pak Ismail. Sore itu setelah sholat asar, ia mengayuh sepedanya dari desa Cikedung menuju Bendungan Cirakit untuk memasang pancing tajur.
Sampai di tempat tujuan sekitar jam 4 sore. Kemudian ia memasang pancing di seputar bendungan. Sebagian pancing telah dimakan oleh ikan dan ikan telah dimasukkan ke dalam box plastik. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan berjalan sendirian di kebun tebu agak jauh darinya. Ia mengira perempuan itu adalah salah seorang kulit tebu yang tertinggal dari teman-temannya. Lalu ia berteriak kepada perempuan itu dan berkata, "Bi, teman-teman Anda sudah pulang lewat jalan itu tadi. Kebetulan saya berpapasan dengan mereka dan sekarang sudah terlalu sore, sekitar jam 5, Pak, jam 5. Perempuan itu menjawab, "Biarkan saja." Menjelang maghrib, ia mengambil sarung di sepeda yang ditinggalkan agak jauh untuk persiapan sholat maghrib. Setelah kembali ke tempat ia meninggalkan box ikan, ia mendengar suara aneh seperti gesekan kayu dengan box ikan. Setelah dekat, ternyata ada makhluk jelek berambut panjang sedang mencuri ikan di dalam box. Pak Ismail membentaknya sambil berkata, "Hai orang jelek!" Makhluk itu menjerit sambil melompat dan terbang ke atas. Namun yang paling aneh dari makhluk itu, wujudnya seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya berupa tulang-tulang yang kropos penuh lubang. Cara terbangnya dengan tubuh berbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Saat terbang, kaki dan tangannya bergerak seperti kepakan sayap, dengan mengeluarkan suara seperti suara angsa. Pak Ismail melihatnya dengan jelas karena saat itu musim kemarau dan belum masuk waktu maghrib. Beliau mengira makhluk itu yang disebut dengan kuntilanak. Cerita itu saya bawa ke narasumber yang lain yang mengaku pernah berduel melawan kuntilanak. Beliau berkata, "Itu bukanlah kuntilanak. Itu mungkin hantu dari dukun Teluh yang telah mati dan berpindah alam karena perjanjiannya dengan setan dan menjalani kesengsaraan sampai hari kiamat. Sementara kuntilanak yang pernah saya temui tubuhnya tidak besar dan tingginya sekitar 1 meter 10 cm. Wajahnya tidak jelas karena waktu itu malam sangat gelap, dan kakinya seperti kaki kuda sesuai dengan hadis Nabi. Saat turun ke bumi dari atas pohon, kepalanya di atas, dan saat naik pun juga sama, kepalanya tetap di atas dan kaki di bawah. Ketika dia terbang, saya tangkap kakinya. Namun aji cupu bayu yang ia miliki membuat tubuhku lumpuh, lemas dan tidak berdaya sampai terduduk di tanah. Setelah ia menghilang, baru saya bisa berdiri lagi. Demikianlah kisah-kisah misteri yang dapat saya sampaikan dari beberapa narasumber. Semoga terhibur dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.